Halo semua, perkenalkan nama saya Rea Cahaya. Pertama dengan NIM 252410102026. Pada hari ini saya akan menjelaskan soal UTS tipe F pemrograman identity objek yang dimana bertema perpustakaan di kita bernama OOP Lib, yang dimana memerlukan rancangan modul rencana sirkulasi pengembangan buku, dan aplikasi ini didirikan untuk mencatat data anggota, klasifikasi kategori buku, serta menghitung biaya peminjaman. Di awal ada abstrak kelas pinjam buku, yang dimana tujuannya agar kelas ini tidak dapat dibuat objek secara langsung, melainkan hanya menjadi kerangka dasar bagi kelas tujuannya. Selanjutnya ada print string nama anggota dan print string ID anggota, print string judul buku. Ketika atribut ini menggunakan akses private, dimana data itu tidak dapat diakses lagi dari luar kelas. Untuk mengakses data tersebut digunakan getter dan setter. Kodenya public string nama anggota, yaitu get return nama anggota, set nama anggota sama dengan value. Tag ini disebut encapsulation, tujuannya untuk melindungi data agar lebih aman dan terkontrol. Selanjutnya ada public pinjam string nama, string ID, string buku. Dimana ada nama anggota sama dengan nama, ID anggota sama dengan ID, judul buku sama dengan buku. Itu ini konstruktor yang dimana digunakan untuk menginisialisasi nilai awal saat objek dibuat. Ketika objek dibuat, nama anggota, ID anggota, dan judul buku langsung disimpan ke dalam atribut kelas. Selanjutnya metode itu public void, tambahkan info, buka tutup kurung, di bawahnya ada konsor variable, buka tutup kurung, anggota, nama anggota, ID anggota, buku, judul buku, dan tutup kurung. Metode ini digunakan untuk memberikan informasi peminjam dan buku yang dipinjam. Selanjutnya ada public abstract, double hitung biaya pinjam, buka tutup kurung, integer lama hari. Itu metode ini hanya dideklarasikan tanpa isi. Karena bersifat abstrak, maka setiap kelas turunan wajib membuat implementasinya sendiri. Hal ini merupakan bagian dari abstraction dan menjadi dasar polymorphs. Selanjutnya kelas buku referensi titik 2 pinjam buku. Kelas ini mewarisi seluruh atribut dan metode dari pinjam buku, di mana konsep ini disebut inheritance atau pewarisan. Dengan inheritance kita tidak perlu menulis ulang atribut nama anggota, ID anggota, dan judul buku. Selanjutnya public buku referensi, buka tutup kurung, string nama, string ID, string buku, double biaya per hari, double biaya asuransi, tutup kurung, titik 2 base, buka tutup kurung ini, nama, ID sama buku, dan tutup kurung. Di sini kata base itu digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk pinjam buku. Sedangkan biaya per hari dan biaya asuransi merupakan atribut tambahan yang hanya dimiliki oleh buku referensi. Selanjutnya ada public override double hitung biaya pinjam, integer lama hari, dan return lama hari. Biaya per hari ditambah biaya asuransi. Metode ini menggunakan keyword override, jadinya metode abstrak dari kelas ini diimplementasikan kembali dengan rumus yang sesuai untuk buku referensi. Konsep ini disebut polymorphs. Satu metode memiliki perilaku berbeda tergantung jenis objeknya. Selanjutnya kelas riwayat pinjam. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data riwayat peminjaman. Data yang disimpan bisa jenis buku,
nama peminjaman, dan tanggal pinjam. Selanjutnya ada protected list, riwayat pinjam, riwayat sama dengan new list, riwayat pinjam. Kelas pinjam buku ini memiliki objek riwayat pinjam yang hubungan seperti ini disebut komposisian, artinya suatu objek terdiri dari objek lain yang menjadi bagian dari dirinya. Di sini ada buku referensi, buku sama dengan buku referensi buka tutup kurung Joko A102 ensiklopedia 5.000 dan 25.000. Pada bagian ini dibuat objek buku referensi. Datanya yaitu ada nama anggota Joko, ID anggota A102, judul bukunya itu ensiklopedia, biaya per hari 5.000 dan biaya asuransinya 25.000. Selanjutnya ada lama hari sama dengan 5. Kemudian ada buku hitung biaya pinjam dalam hari. Perhitungan ini dilakukan menggunakan rumus, yaitu total sama dengan 6 hari kali biaya per hari tambah biaya asuransi. Totalnya itu 5 dikali 5.000 ditambah 25.000, sehingga totalnya itu 25.000 ditambah 25.000 jadi 50.000. Setelah itu ada buku tambah pinjam, new riwayat pinjam, referensi 5 new deadline 2025 10/15. Data riwayat pinjam ini dimasukkan ke dalam list riwayat. Informasi yang disimpan yaitu jenis buku referensinya, nama pinjam yaitu 5 hari, tanggal pinjam 15 Oktober 2025. Dan setelah dijalankan hasilnya seperti ini. Baris pertama memberikan informasi anggota, ID, dan buku, yaitu anggota Joko, ID A102, bukunya itu ensiklopedia. Dan baris kedua memberikan total biaya peminjaman, yaitu sebesar 50.000. Dan baris ketiga yaitu memberikan riwayat pinjaman yang telah tersimpan, yaitu ada 1 referensi 5 hari dan 15/10/2025. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.